adanya. Sekarang kita lagi di mana nih Unija? Kampung Rajut. Kampung Rajut. Salah satu ekonomi kreatif yang ada di Kota Bandung. Mau tahu bagaimana raju-raju di sini? Yuk. Jadi Nanda, kalau kita lihat ini hanya sebuah kampung dengan jalan masuknya aja gang kecil. Gang kecil. Mana ya kalau lihat ya sederhana ya. Mau masuk ke sini, tapi ini booming. Iya, kita lihat ini seperti kayak komplek-komplek atau gang-gang kecil pada umumnya aja ya Uni ya. Jadi bagaimana masyarakat berkolaborasi dengan pemerintah untuk satu daerah satu produk khas gitu ya. Iya. Cibaduyut sepatu, terus ada tadi satu kampung rotan, dan sekarang Rajut. Rajut. Itulah keunggulan dari Kota Bandung itu ya Uni ya. Jadi kolaborasi antar kelurahan itu sudah luar biasa. Itu mungkin yang bisa kita ambil untuk Sumatera Barat. Bagaimana ya bisa berkolaborasi, nggak hanya yang oh kita bisa kok semua, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak harus dipetakan potensi kelurahan atau desanya. Karena itu juga berpotensi untuk wisata ya Uni ya, kayak sekarang kita ini berkunjung ke daerah itu untuk studi tiru namanya. Karena salah satu spesifikasi dari wisata itu adalah edukasi. Experience. Jadi nggak hanya refreshing aja, nggak. Tapi banyak pasarnya itu adalah ya ini studi banding, studi tiru, kunjungan lapangan ini. Karena selain mereka menjual produknya, mereka juga dapat menjual edukasinya. Edukasi. Karena ada satu sisi daerah-daerah yang harus dimotivasi masyarakatnya agar bisa mengembangkan produk yang dimiliki. Walaupun bisa jadi produknya tidak sama. Iya. Iya, kalau kita di Sumatera Barat ada daerah yang terkenal dengan peraknya, tenunnya. Benar. Tapi masih jalan sendiri-sendiri kita. Padahal kita bisa sama-sama loh gitu. Iya, bisa satu daerah itu atau satu kampung itu memproduksi itu. Iya, terima kasih, Neng. Ada anak muda yang jadi gaya gitu. Jadi optimalisasi peran masyarakat itu akan sangat terasa, tidak hanya tentang sebuah destinasi yang bagus, tetapi bagaimana tentang destinasi yang berproses untuk bisa sama-sama. Nah, ini kita telah sampai nih Uni di tempat pengelolanya Uni. Dan kita makanannya disediakan oleh ibu-ibu setempat. Oh iya, itu juga menjadi. Oke guys, kita sudah sampai. Kita mau makan siang dulu, dan makan siangnya disediakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu setempat. Dan nanti kita akan lihat proses pembuatan rajut. Oke. Saya Liza dari Sumatera Barat. Kebetulan saya adalah salah satu rombongan. Saya pengelola desa wisata di Sumatera Barat. Saya boleh kenal dengan abang siapa nih? Saya kalau di Bandung namanya Akang. Oh, Akang. Kalau di Sumatera namanya Abang. Iya. Kalau di Jawa namanya Mas. Iya. Panggil Akang boleh dah. Kang Eka. Kang Eka. Umurnya berapa, Kang? Saya masih di bawah 17 tahun. Masih lah ya, kita seumuran masih ya. Seumuran lah. Berapa, Bang? 93? 90 lahir. 90 saya. 90. Saya dari saya. ketua Pokdawis pengelola wisata yang di sini. Keren. Ketua Pokdarus kita ketemu. Kita dari tadi nanya-nanya. Dari depan ada anak muda, sampai di sini juga anak muda. Semua ini kira-kira kawan-kawan ini siapa ya? Ternyata Pokdarus kawan-kawan gitu. Boleh diceritain sedikit ini namanya kampung apa dan kenapa concern ke Rajut? Nah, oke. Makasih Kak Liza. Salam sejahtera. Halo teman-teman, saya Kang Eka. Saya Ketua Pokdawis atau Kampung Wisata Binong. Di sini ada 9 potensi, sebenarnya potensi wisata. Yang pertama, Rajut. Rajut itu ada 400 pengrajin. Satu pengrajinnya itu ada 10 rumah, jadi ada 4.000 yang ngerajut di sini. Makanya dinamakan Kampung Rajut. 4.000. Nah, itu potensi pertama, itu produksi rajut terbesar di Asia di sini. Jadi betul, itu mulai kita pemasaran sampai ke Sumatera, ke Medan, ke Jawa, Papua, sampai ke ekspor luar negeri. Saya merinding serius. Gitu. Nah, ada pun potensi yang lain seperti yang tadi itu minuman khas kita, welcome drink kita, teh tenong, teh telang binong, ditanam langsung sama ibu-ibu PKK yang ada di sini. Oh my god. Nah, ini makanan-makanan yang dimakan itu yang masak ibu-ibu PKK yang ada di sini. Jadi gimana caranya si kampung wisata ini dapat manfaat untuk masyarakat yang ada di kampung wisata ini. Kang Eka merintis sejak tahun kapan? Kalau saya sebenarnya 2015 untuk wisata. Kalau Rajut sudah lama, karena saya basicnya dari Rajut.
Rajut itu sudah dari tahun 70-an. Dari kakek buyut saya, bapak tahun 98, saya 2015. Oke, terinspirasi kenapa jadi desa wisata akhirnya industri ini? Betul, industri ini waktu itu pas kedatangan Bapak Presiden datang ke sini. Tahun? 2015. Oke. Pas dibentuknya kita Kampung Rajut. Belum Berarti ada Pokdawis. Kang Eka umurnya masih Masih 23 kuliah awal-awal ya? kuliah lah. Iya. Awal-awal kuliah. Nah itu saya bingung untuk menerima tamu seperti apa. Saya basicnya orang produksi, bukan basicnya orang wisata. Iya. Gitu. Orang industri ya? Wah, orang industri. Saya basicnya bukan orang wisata. Nah dari situ saya belajar dari teman-teman dinas, teman-teman komunitas. Komunitas yang ada di Bandung itu banyak komunitas Banyak. kreatif. Dari mulai sepatu Cibaduyut, Ya. dari mulai Cihamplas Jeans, kaos suci, Kan boneka juga. Sukomulia. Teman-teman yang ada wisata yang mulai dari Lembang, Kawah Putih, atau yang mentor saya nih, Pak Nyoman, beli Nyoman, itu kan dari HPI, Iya. Himpunan Pariwisata Indonesia. Mulai dari situ saya belajar untuk nge-guide sendiri. Habis dari situ makin sini, tamu makin banyak. Satu hari ada 1 bis, 2 bis, 3 bis, sampai 8 bis. Nah, itu kan butuh teman-teman yang banyak. Iya. Dipilihlah dari 10 RW itu 1 RW 1. Teman-teman Iya. anak-anak muda dipilih. Anak muda ya? Anak muda, kita anak muda Milenial dong, ya? milenial. Ada yang bikin konten, ada yang ngedesain, ada yang produksi rajut, ada yang teman-teman juga dibantu teman-teman magang juga. Jadi kita kerjasama bukan hanya dari pemerintahan, dari komunitas, dari media, dari teman-teman produksi atau industri kreatif. Jadi apalagi teman-teman influencer nih yang memasarkan. Nah, adapun kita punya homestay di sini. Homestay juga ada ya? Homestay. Berapa homestay? Itu baru 5 rumah sih. 5 rumah ya? Tapi baru sekitar 10-an kan baru kan homestay. Iya, Saya iya. masih belum iya. belum banyak. Cuman homestay kita sudah full di tahun kemarin. Tahun ini hampir tiap hari homestay kita full. Oke, keren. Gitu, alhamdulillah. Nah, Keren. nanti Instagramnya apa? Instagramnya Kampung Rajut ID. Kampung Rajut ID. Ya, kan YouTube-nya Kampung Rajut. Oke, nanti kita follow. Nggak boleh satu-satu. Ada ya? Saya nanti fallback. Ada khusus untuk wisata, Kampung Wisata Binong, ada khusus untuk Rajut karena mengakomodir 400 pengrajin. Ada yang khusus emang untuk edukasi, namanya Merajut Asa. Merajut Asa, keren. Kita punya program Merajut Asa. Merajut Asa itu edukasi merajut, belajar merajut, tapi bukan hanya orang normal yang bisa ngerajut. Kaum difabel bisa ngerajut, teman-teman autis bisa merajut, teman-teman yang kemarin kena dampak COVID Iya. dapat penghasilan tambahan. Nama programnya Merajut Asa. Kemarin ikut Jadesta Kemenparekraf. Jadesta ikut. Berarti udah masuk adwi yang Udah itu ya? adwi. Tahun kemarin? Tahun kemarin. Jadi Oh, tiap iya. tahun beda. Saya ikut lagi. Sekarang 100 besar, nggak tembus 75? Enggak. Oke. Enggak tembus. Soalnya Gantian masih kita. baru. Saya sekarang Saya masih 75. alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. anak muda. Udah. Ah iya, pemasarannya kemana aja? Kalau pemasaran mulai dari yang paling dekat Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan, Padang. Iya Di ya. sini banyak percampuran orang bisa Padang, lah jadi pandai mitra. berdagang kalau Padang. Oh, Jadi Belestaran, Padang, Bandung, banyak yang berjualan rajut. Adapun kita sampai ke luar negeri, ke Amerika, ke New Zealand, Wow. ekspor ke Malaysia, Singapura. Itu biasanya karena rajut pakaian khusus untuk musim dingin. Tapi sekarang tuh pakaian rajut itu daily, bisa dipakai tiap hari. Bukan hanya untuk nenek-nenek dan orang sakit. Dan sekarang kan untuk estetik juga rajut juga ya, ada di sini berarti. K-pop semenjak COVID 2019 kita sudah mulai digital, full digital. Tapi kalau yang angkatan ke-1 dan angkatan ke-2 masih pakai yang tradisional market. Tradisional market berarti ke pasar baru, pasar Tanah Abang, pasar-pasar termasuk tempat-tempat oleh-oleh yang ada di Iya. Sumatera. Sumatera kan banyak ya, ada Medan, ada Itu Toba, tetap dikelola Pokdarus atau ada badan usaha milik desa sendiri itu atau apa? komunitas dan badan usaha. Tapi sekarang udah mulai sendiri-sendiri. Iya, udah Karena bisa sudah mengembangkan online. ya. Betul. Ya. Dan Kang Eka itu memilih untuk tetap komitmen dan stay di sini Stay. untuk maksudnya nggak ada usaha lain yang misalnya Kang Eka tuh pegawai bank juga, ini juga nggak. Sebenarnya basicnya saya dari bank, Ya, tapi itu. karena saya prihatin sama orang tua,
tidak ada lagi yang melanjutkan usaha. Lanjut ini Ya. Resign. betul, nggak resign, emang saya nggak mau kerja. Nggak mau kerja ya? Nggak mau kerja. Sama lah ya, Justru kita saya sama-sama betul. memilih hidup di dunia Saya mau pariwisata. membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk teman-teman di sini. Banyak waktu itu teman-teman yang nganggur nggak punya Ya. pekerjaan, tapi jadi guide dadakan. Iya. Tidak punya pekerjaan itu jadi tukang rajut atau jadi operator rajut. Nah, teman-teman online sekarang nggak mau jadi rajut, pengennya jualan rajut online, Iya. jadi influencer katanya. Jadi ini bukan hanya tentang materi yang kita dapatkan dalam bentuk uang, tetapi manfaat bagi lingkungan sekitar. Kita bisa kerjasama dong dari Bisa Sumatera dong, Barat. bisa dong. Selain kerjasama jadi reseller distributor, kita juga bisa kerjasama lewat konten atau bikin apa disebut kolaborasi ya. Iya. Nanti bikin dong dari My Life Binong Day Jati. in my life in Kampung Rajut, Desa Wisata, Kampung Wisata Binong. Kampung Wisata Binong. Oke. Visit ke Binong. Kirim satu pesan untuk anak muda di Sumatera Barat. Anak-anak muda, jadilah raja di negeri sendiri. Jangan malu, jangan takut, karena potensi yang ada di Indonesia termasuk Sumatera Barat luar biasa. Nah, kita juga berawal dari zero to Hero. Wah. disebutnya kita harus menciptakan lokal champion yang ada di kampung-kampung wisata kreatif yang ada di Indonesia, karena Indonesia wonderful Indonesia. Aduh, kalau bukan kita siapa lagi? Yoi. Dari Bandung, Kampung Rajut, Kampung Wisata Binong, kita berdua mengimbau kawan-kawan untuk yuk gerakan potensi desa sendiri, karena kalau bukan kita siapa lagi? Dah.